Ada notif lagi, yaitu Anda akan menuju halaman pemetaan pembelanjaan. Nah, pada tahap inilah kadang-kadang masih banyak yang merasa kesulitan. Nanti di tahap HPP ini kita akan menyinkronkan antara barang-barang yang kita klik tadi di Siplah itu dengan barang-barang yang sudah kita rencanakan di Arkas-nya. Maka selanjutnya kita klik tombol lanjutkan untuk mengakses halaman pemetaan pembelanjaannya. Kita klik. Halo Bapak, adakah di Cibol? Mana caranya? Ya, kita inputan yang benar dalam keadaan lalu. Oke, selanjutnya kita klik tombol lanjutkan untuk mengakses halaman pemetaan pembelanjaannya. Kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Selamat datang. Silakan masuk menggunakan akun Dapodik Anda untuk melanjutkan pembelanjaan di Siplah. Adapun akun Dapodik yang dimaksud di sini adalah akun Dapodik kepala sekolah ya, sebagai penanggung jawab PBJ-nya. Jika sudah tersimpan otomatis biasanya akan muncul di sini email kepala sekolahnya. Tetapi jika kosong silakan tinggal Bapak Ibu inputkan saja. Oke, selanjutnya kita klik tombol di bawahnya yaitu tombol selanjutnya. Nah, inilah tampilan halaman pemetaan pembelanjaan. Halaman pemetaan pembelanjaan. Untuk melaksanakan kepatuhan proses penganggaran, Anda wajib melakukan pemetaan pembelanjaan sesuai kegiatan pada RKS. Tuh kan. Jadi HPP ini berfungsi untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi pembelanjaan. Karena idealnya belanja itu ya harus sesuai dengan rencana anggaran. Apa yang dimaksud dengan harus sesuai di sini? Kesesuaian di sini maksudnya adalah barang-barang yang Bapak Ibu beli di Siplah itu harus sudah dianggarkan dulu barang-barangnya di RKS. Adapun jumlah volume setiap barang dan harga satuannya boleh tidak sama, tetapi jangan melebihi yang sudah dianggarkan. Contoh, di RKS Bapak Ibu beli buku, harga satuannya 50.000 per eksemplarnya dengan jumlah yang dianggarkan 10 eksemplar. Lalu, ketika Bapak Ibu pesan di Siplah, idealnya sih harus sama begitu ya. Jika di RKS Bapak Ibu anggarkan 10 eksemplar, maka idealnya Bapak Ibu memesan buku di Siplah juga 10 eksemplar. Tetapi bagaimana jika saya belinya tidak 10, tetapi 9 gitu. Nah, itu masih boleh. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu membeli bukunya lebih dari apa yang sudah dianggarkan. Misalnya, di RKS itu 10 eksemplar, pas klik Siplah Bapak Ibu malah pesan 11. Nah, itu yang tidak boleh. Begitupun dengan harga satuannya. Misalnya di RKS Bapak Ibu anggarkan harga satuan buku yang akan dipesan per eksemplarnya itu Rp50.000. Tetapi ketika Bapak Ibu pesan di Siplah, Bapak Ibu memilih yang harga bukunya lebih dari Rp50.000. Misalkan Rp55.000 per eksemplar. Nah, itu tidak boleh. Berbeda jika harga satuan di Siplahnya lebih murah daripada apa yang sudah dianggarkan di RKS. Kalau itu boleh. Sama halnya dengan volume tadi atau kuantitas barang tadi. Nah, seperti itu kurang lebih Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Di halaman pemetaan ini, pertama-tama kita harus menentukan daftar sumber dana yang akan menjadi sumber pembelanjaan pesanan kita kali ini. Nah, di sini pilihannya ada bos reguler, bos daerah, bos kinerja, dan silpa bos kinerja. Dari keempat pilihan ini, yang bisa kita klik atau yang bisa kita pilih ditandai dengan tanda tersedia yang warna hijau ini. Artinya di RKS kita hanya ada satu sumber anggaran yang aktif begitu ya, yaitu dana bos reguler. Selain itu, yang perlu Bapak Ibu ketahui juga, pilihan sumber dana di sini bisa Bapak Ibu klik dengan catatan di RKS-nya itu statusnya sudah disahkan. Statusnya sudah disahkan. Nah, bagaimana jika kertas kerjanya sedang dalam mode pengajuan pergeseran atau perubahan? Maka di sini itu akan ada keterangan sedang dalam proses pergeseran atau perubahan dan itu tidak akan bisa diklik. Baik, kita lanjutkan. Di langkah pertama ini kita pilih sumber dananya. Kita pilih yang ini karena cuma yang ini yang tersedia ya. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu klik tombol ini, tombol selanjutnya untuk menuju ke langkah yang kedua. Oke, kita klik. Oke. Nah, di tahap inilah biasanya Bapak Ibu mengalami kesulitannya, yaitu tahapan penyinkronan atau pemadanan antara barang-barang yang sudah Bapak Ibu klik di Siplah dengan barang-barang yang ada di RKS-nya. Oke, ini adalah detail pesanannya.
mulai dari mitra atau tokonya, alamatnya, dan daftar barang-barang yang sudah kita klik tadi di awal. Kemudian kita gulir ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu, di bagian ini pemetaan pembelanjaan sesuai RKS. Silakan masukkan barang pesanan sesuai dengan kegiatan, rekening belanja, dan uraian yang sudah Anda anggarkan selama setahun. Jika terdapat perbedaan dengan RKS, Anda wajib melakukan pergeseran atau perubahan. Riwayat pemetaan Anda akan tetap tersimpan jika Anda halaman ini sebelum selesai membuat pesanan. Loh, kok kalimat ini ya? Mungkin ini maksudnya jika Anda keluar halaman ini atau jika Anda tutup halaman ini, mungkin ya maksudnya itu sebelum selesai membuat pesanan. Jadi pada intinya di sini Bapak Ibu silahkan sesuaikan antara barang-barang di supply yang sudah Bapak Ibu klik dengan barang-barang yang Bapak Ibu tuangkan dalam RKS. Agar Bapak Ibu lebih mudah melakukan pemetaan di bagian ini, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Baik, saya akan contohkan pelan-pelan biar lebih mudah difahami. Yang pertama, silakan Bapak Ibu perhatikan pada dokumen RKS-nya. Jika rencana pengadaan buku yang ada di RKS Bapak Ibu itu memiliki lebih dari satu kode rekening belanja bukunya, contoh nih, ini ada rekening belanja modal buku ilmu sosial. Ini ada kode rekening belanja modal buku ilmu bahasa. Yang ini sama. Ke bawahnya ada lagi yang beda ya. Nah, jadi ini lebih dari satu kode rekening buku nih. Nah, jika seperti ini, nah maka di sini cara pengerjaannya adalah silakan Bapak Ibu selesaikan untuk satu kode rekening dulu. Kemudian untuk pindah ke kode rekening yang lainnya, silakan Bapak Ibu klik tombol tambah kegiatan di bawah ini. Karena barang-barang yang akan ditampilkan pada kolom ini nih nanti nih, itu hanya barang-barang sesuai dengan kode rekening yang akan kita masukkan di sini. Gitu Bapak Ibu. Oke, agar lebih jelas kita praktekkan dengan pelan-pelan. Saya akan lihat RKS-nya. Ini RKS per tahun, jadi tidak ada volume tiap barangnya ya. Saya akan ganti dulu dengan RKS per bulan. Oke, ini RKS per bulan. Kenapa harus pilih per bulan? Karena dengan RKS per bulan ini, maka kita akan semakin jauh lebih dimudahkan dalam pencocokannya, begitu Bapak Ibu ya. Karena di RKS per bulan ini sudah ada keterangan volume, kemudian harga satuannya. Kalau di per tahun tadi cuman harga totalnya ya, harga total per bukunya. Oke, kita kembali ke halaman pemetaan. Pada tahapan ini atau langkah kedua ini, kita harus menginputkan kode kegiatan atau nama kegiatannya. Silakan Bapak Ibu klik di sini, maka akan muncul list atau daftar kegiatan yang ada di RKS kita ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang ada di RKS Bapak Ibu. Nah, untuk lebih memudahkannya, kita kembali ke RKS-nya, lalu kita lihat kegiatan apa yang akan kita inputkan di situ. Saya akan inputkan pengadaan buku teks utama pendamping peserta didik. Atau biar lebih mudah, kita lihat kodenya aja nih. 05.02.03. Maka kita masukkan di sini 05.02.03. Nah, ini pengadaan buku teks utama pendamping peserta didik. Sama tidak? Pengadaan buku teks utama pendamping peserta didik. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah kegiatan, selanjutnya rekening belanja. Silakan Bapak Ibu klik di sini, maka di sini akan muncul semua rekening belanja yang ada pada kegiatan yang kita pilih di atas, sebagaimana yang ada di RKS ini, gitu ya. Tetapi biar lebih mudah, sebelum Bapak Ibu memilih kode rekeningnya di sini, ada baiknya Bapak Ibu amati dulu di bawahnya nih. Misalkan Bapak Ibu mau mengklik yang mana dulu nih. Biasanya kan kita mulai dari atas ya. Agar kita mengerjakannya mulai dari atas ke bawah sini, maka Bapak Ibu lihat dulu di sini barangnya. Ini kan IPAS ya, buku IPAS. Maka Bapak Ibu ingat-ingat ketika Bapak Ibu membuat RKS untuk barang atau buku IPAS ini, kode rekening apa yang Bapak Ibu gunakan di RKS-nya. Nah, di sini di RKS saya ini untuk anggaran buku IPA saya menggunakan kode rekening ini nih Bapak Ibu. 5
20501010007. Uraian kegiatannya atau nama barangnya ilmu pengetahuan umum. Karena tidak ada di RKS itu, IPAS tidak ada ya. Maka saya dalam membuat RKS-nya untuk IPAS itu menggunakan uraian kegiatan ilmu pengetahuan umum. Jadi kita harus memasukkan kode rekening ini. Di mana? Di sini. Nah, di sini untuk mengerjakan yang ini dulu maksudnya ya. Nah, seperti itu. Coba kita masukkan. Nah, ini. Belanja modal buku ilmu pengetahuan praktis. Nah, setelah kita masukkan kode rekeningnya di sini, maka barang-barang yang ada di sini sudah bisa kita klik. Oke, kita klik di sini. Setelah kita klik di sini, maka di kotak yang sebelah kanannya itu akan muncul volume bukunya, volume barangnya. Volume ini adalah volume yang sudah kita klik tadi di Siplah, bukan yang ada di RKAS ya, ini di Siplah. Jadi buku IPAS yang saya klik di Siplah berjumlah 13 dengan harga satuan 101.000. Nah, baru di bagian bawah sini Bapak Ibu klik, maka akan muncul barang-barang atau buku-buku sesuai dengan kode rekening yang kita masukkan di bagian atas, yang mana barang-barang ini adalah barang-barang yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Kita klik. Di sini ada 3 ya. Di sini ada 3 barang. Ilmu pengetahuan umum 13. Ilmu pengetahuan umum 13 juga. Tetapi harga satuannya berbeda. Ada yang 101.000, ada yang 118.000. Dan ada lagi buku teknologi, 1 eksemplar harganya 85.000. Nah, ketiga barang ini merupakan barang-barang yang ada di RKS Bapak Ibu yang menggunakan kode rekening ini. Nih. Di sini ada 3 barang yang menggunakan rekening ini. Tetapi kok di sini cuma ada 2 barang. Nah, yang satunya adalah pesanan buku yang menggunakan kode rekening yang sama, tetapi ada di bulan yang lain. Adanya di sini. Saya anggarkan di Oktober itu Bapak Ibu. Nah, untuk membuktikan kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ada 1 buku yang menggunakan kode rekening yang sama dengan yang tadi, tetapi penganggarannya beda bulan. Gitu ya. Tetapi kok di halaman pemetaan pembelanjaan muncul walaupun beda bulan? Ya karena ini Bapak Ibu ingat. Nah, kan keterangannya udah jelas nih. Nah, silakan masukkan barang pesanan sesuai dengan kegiatan, rekening belanja, dan uraian yang sudah Anda anggarkan selama 1 tahun. Jadi barang-barang yang ada di sini adalah barang-barang yang sudah kita anggarkan di RKAS dalam 1 tahun sesuai kode rekening yang kita inputkan di bagian atasnya ini. Nah, gitu. Bagaimana? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Oke, jika sudah, mari kita lanjutkan. Di sini buku yang kita pilih di Siplahnya adalah buku IPAS. Volumenya 13, harga satuannya 101.000. Maka kita pilih di sini buku yang ada di RKS-nya. Volumenya 13 berarti yang ini. Harga satuannya 101.000 berarti yang ini. Nah, bagaimana kalau di Siplahnya ini bukan 13, tetapi ini 12 atau 11 atau 10 atau lebih kecil daripada 13. Apakah boleh? Ya tentu boleh Bapak Ibu. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal, jika pemesanan di Siplah itu lebih kecil baik volume maupun harga satuannya dengan barang yang sudah kita anggarkan, itu boleh. Yang tidak boleh itu di RKS kita anggarkan 13, tetapi di Siplah kita beli lebih dari 13. Atau di RKS barang yang kita anggarkan itu harganya 101.000 satuannya, tetapi barang yang kita klik atau kita pesan di Siplahnya harga satuannya lebih dari 101.000. Nah, itu yang tidak boleh. Lebih kecil dari rencana anggaran itu boleh. Kalau sama ya apalagi begitu ya. Nah, kebetulan contoh di sini cocok. Anggarannya 13, belinya pun 13. Harga satuannya 101.000, di Siplahnya pun sama. Maka kita klik yang ini, dem. Nah, 1 tuh beres. Selanjutnya barang yang kedua.
yaitu IPAS kelas 6 volume 2. Nah, kalau yang tadi volume 1-nya, ini volume 2-nya. Kita klik, kita perhatikan dulu volumenya 13, harga satuannya 118.000. Kita klik lagi kotak di bawahnya, kita pilih mana yang sesuai. Ini yang sesuai, yang baris kedua. Volumenya 13, harga satuannya 118.000. Buku pengetahuan umum. Klik. Nah, 2 tuh beres. Kita lanjutkan. Di sini buku selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Untuk buku bahasa Indonesia ini adalah buku yang tidak sekelompok dengan 2 buku di atasnya. Sebab di RKS-nya, kode rekening yang saya gunakan untuk menganggarkan buku bahasa Indonesia ini berbeda dengan kode rekening yang saya anggarkan untuk buku IPAS. Oleh karena itu, maka barang-barang yang ada di sini yang menggunakan kode rekening yang kita masukkan di sini hanya ada 2. Sisanya kita harus menambah kegiatan lagi dengan cara mengklik tombol tambah kegiatan ini. Karena walaupun kita paksakan, kita klik, kemudian kita cari buku yang sesuainya, itu tidak akan ada gitu. Sebab di RKS-nya pun untuk penganggaran buku bahasa Indonesia itu menggunakan kode rekening yang berbeda dengan 2 buku IPAS tadi. Mana bahasa Indonesia? Nah, ini. Tuh, ini bahasa Indonesia. Nah, ini IPAS. Beda kan? Oke. Nah, untuk itu, agar kita bisa memadankan atau mencocokkan buku bahasa Indonesia ini di halaman HPP-nya karena berbeda kode rekeningnya, maka caranya kita harus tambah kegiatan di sini. Kita klik, kemudian gulir ke bawah ya. Nah, setelah kita klik tambah kegiatan, maka akan muncul kegiatan kedua seperti ini. Maka kita ulangi, kita masukkan kegiatannya. Untuk kegiatan, kita menggunakan masih kegiatan yang sama, yang ini 5, 2, 3. Kita masukkan lagi kegiatan yang sama 05, 02, 03, yaitu kegiatan pengadaan buku teks utama atau pendamping peserta didik. Kita klik. Nah, di rekening belanjanya baru kita masukkan yang ini untuk memunculkan pilihan bahasa Indonesia. Kita masukkan kode rekening yang ini, kita copy, kemudian masukkan ke sini. Nah, muncul rekening belanja modal buku ilmu bahasa. Kita klik, baru kita centang pada buku bahasa Indonesia siplahnya ini. Kita centang, volume di siplahnya 13, harga satuannya 118.000. Nah, setelah itu kita klik di sini, lalu kita cari buku bahasa Indonesianya. Volumenya 13, harga satuannya 118.000. Kita cek anggarannya apakah sesuai? Buku bahasa Indonesia 13, 118.000. Oke, sesuai. Berarti harusnya ada di sini. Kita klik ya. Yang pertama bukan 15, ini mah harga satunya pun 25.000. Yang kedua 5, bukan. Yang ketiga 10, bukan. Apakah masih ada? Ada. Gulir lagi ke bawah. Nah, ini dia. Nah, di bagian bawah masih ada 3 buah buku lagi. Yang pertama buku bahasa Indonesia. Nah, ini muncul bahasa Indonesia kan? Yang kedua juga buku bahasa Indonesia, yang ketiga bahasa Inggris. Yang pertama jumlahnya 13. Nah, ini cocok nih. Harga satuannya bagaimana? Nah, harga satuannya pun sangat cocok, 118.000. Karena 2 buku di bawahnya itu sangat tidak cocok. Nah, maka kita pilih yang ini. Bam. Gitu Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah buku Pancasila, buku PPKN atau buku pendidikan Pancasila. Jika Bapak Ibu anggarkan di RKS-nya dengan kode rekening yang sama, nah maka Bapak Ibu tinggal lanjutkan, klik di sini. Tetapi jika berbeda dengan bahasa Indonesia, maka Bapak Ibu harus tambah kegiatan lagi seperti tadi. Coba kita lihat apakah sama dengan bahasa Indonesia kode rekeningnya atau beda. Nah, buku pendidikan ini yang dimaksud nih. 13 harganya 115. Coba kita lihat. Kita klik dulu. 13 115. Oke, itu berarti. Nah, yang ini ya. Tuh, kode rekeningnya beda lagi dengan bahasa Indonesia. Volumenya sama, harga satunya sama. Maka di sini Bapak Ibu tidak bisa meneruskan langsung mencentang di sini. Tetapi
Sama seperti langkah tadi, Bapak Ibu harus tambahkan lagi kegiatan yang baru. Ben. Silakan Bapak Ibu masukkan lagi kegiatannya. Lalu masukkan kode rekeningnya. Nah, ini pilih kode rekeningnya, kemudian baru centang. Ben. 13.115.000. Nah, 13.115.000 yang ini. Dan terus seperti itu. Jika berbeda maka tambah kegiatan lagi. Jika sama tinggal diteruskan sampai selesai. Oke, pemetaannya sudah selesai. Maka jika sudah selesai semua proses pemetaannya, silakan Bapak Ibu klik tombol selanjutnya. Nah, kita akan dibawa ke langkah terakhir, yaitu langkah ketiga. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Ini bisa berbeda tampilannya antara mitra yang satu dengan yang lain. Ini adalah rangkuman dari proses pemetaan yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian, untuk mengakhiri proses pemetaan di halaman pemetaan pembelanjaan ini, silakan Bapak Ibu klik tombol konfirmasi dan buat pesanan di sini. BEM. Muncul notif seperti ini. Lanjut konfirmasi dan buat pesanan di sebelah. Pastikan pemetaan pembelanjaan sudah sesuai dengan RKS. Anda akan mendapat draft surat pesanan dan pesanan Anda akan langsung diteruskan ke mitra untuk diproses. Jika Bapak Ibu sudah yakin, silakan klik tombol "Iya lanjut". Jika Bapak Ibu masih ragu dan dirasa masih ada yang kurang sesuai, silakan Bapak Ibu klik tombol "Batal". Nah, karena di sini saya sudah yakin, seyakin-yakinnya, maka kita pilih tombol "Ya lanjut". Nah, muncul notif lagi, pemetaan ARKA sudah berhasil. Beginilah tampilan notifnya jika sudah sesuai Bapak Ibu ya. Tampilan notif ini akan berbeda jika proses pemetaan tadi itu ada yang tidak sesuai. Keterangannya berbeda. Oke? Karena ini sudah sesuai, maka kita langsung saja lanjut mengklik tombol lanjutkan draft pemesanan. BEM. Nah, kita ngopi dulu. Nah, keranjang Anda kosong. Nah, artinya proses pemesanan kita sudah berhasil dibuat. Coba kita cek di sini di profil kemudian riwayat belanja. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah daftar PO atau pemesanan yang kita buat tadi. Kita lihat detail. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini adalah barang-barang yang tadi ada di keranjang, kemudian kita lakukan pemesanan dan seterusnya kita lakukan pemetaan atau kita padankan dengan rencana anggaran yang ada di RKS. Nah, sekarang sudah masuk ke tahapan pemesanan. Statusnya tinggal menunggu pesanan diproses penyedia. Dan pemesanan ini bisa dibatalkan dengan cara mengklik tombol batalkan pesanan. Seperti ini. Itu pun kalau mau dibatalkan dengan alasan misalkan salah pengklikan barang atau yang lainnya. Dan jangan lupa selalu lakukan komunikasi dengan pihak penyedia, baik melalui fitur percakapan di siplahnya maupun langsung ke nomor kontaknya, agar proses pemesanan siplah kita bisa berjalan dengan lancar, bisa diproses secepat mungkin. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itulah Bapak Ibu cara melakukan pemesanan buku di siplah, terutama cara melakukan pemetaan antara barang-barang yang kita klik di siplahnya dengan barang-barang yang kita anggarkan di RKS-nya yang ada pada tahapan pemetaan di halaman pemetaan pembelanjaan atau HPP. Jika di sepanjang pembahasan tadi masih terdapat hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang keliru, mari kita diskusikan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai selesai. Kita akan ketemu lagi di pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dadah!